Dari waktu ke waktu kita patut bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita semua orang beriman. Saudara-saudara, kita semua datang beribadah kepada Tuhan dengan memanfaatkan program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Sinode Gemim. Karena itu, marilah kita mengikuti channel Air Kehidupan dari saya, Pendeta Stephen Bons Maningke. Marilah umat Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, pemimpin jalan hidup kami orang percaya, kami mau belajar memahami firman-Mu Tuhan. Firman yang menuntun, firman yang mengarahkan, firman yang memberikan petunjuk dan jalan kebenaran bagi kami umat-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab yang terambil dalam Keluaran pasal 18 ayat 13 hingga ayat yang ke-27. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawab, "Tidak baik seorang yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, dan aku akan memberi nasihat kepadamu dari Allah, akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah Allah, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan.
Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan kepada mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang disukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca firman, bahkan memperlakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Tema perenungan firman kita saat ini ialah pilihlah orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang diberkati dan setia mendengarkan firman Tuhan. Sebuah kata mutiara yang sederhana mengatakan, pemimpin terbaik adalah pemimpin yang suka mendengar nasihat orang tua. Biasanya seorang pemimpin atau pemegang otoritas kepemimpinan suatu organisasi atau bangsa tertentu pasti akan selalu berdialog, bersharing, berdiskusi, tukar pikiran dengan orang lain. Dan tugas pelayanan kepemimpinan akan berhasil apabila sang pemimpin membuka diri dari nasihat, wejangan orang lain, terutama oknum pribadi orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman daripadanya. Demikian pula dengan pengalaman Nabi Musa yang sempat kecapean, lelah dalam menangani umat Israel yang sepertinya semakin lama semakin banyak jumlahnya. Itulah sebabnya Musa yang waktu itu menghadapi kesulitan dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi bagi umat Allah Israel. Apalagi ketegaran hati, ketidaksetiaan,
bangsa atau umat ini terhadap Tuhan Sang Khalik langit dan bumi. Dalam situasi sulit, datanglah mertua Musa, Yitro, seorang imam di Midian, yang kemudian memberitakan peringatan dan wejangan kepada menantunya yang secara langsung menangani umat gembalaan Allah dalam segala situasi dan kondisi. Saudara-saudaraku, sobatku yang setia di dalam Tuhan. Adapun nasihat dan peringatan Yitro terhadap Musa terungkap dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-25. Jelasnya, Yitro sang mertua menegur Musa supaya memilih dan mengangkat orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat yang ke-17. Artinya, pembagian kerja sebagaimana termaktub dalam nasihat Yitro menghendaki anak mertuanya supaya mengangkat orang-orang cerdas, arif, dan bijaksana, dan mempercayakan mereka tugas kerja sesuai dengan kapasitas mereka, kapabilitas mereka, proporsionalismenya mereka, profesionalismenya mereka, dengan gaya kepemimpinan efektif, efisien, produktif, demokratis, dan mandiri yang dimilikinya dalam berbagai kriteria yang sudah ditetapkan. Sepertinya kecakapan, kecerdasan, dan mempunyai kemampuan serta takut akan Tuhan dalam kesetiaannya untuk tetap menjaga kekudusannya di hadapan Allah. Termasuk juga orang-orang yang dapat dipercaya dengan tidak menerima suap, tidak korupsi, tidak menjual kebenaran hanya karena duit, hanya karena uang. Ayat 21. Hal inilah kemudian berlaku sampai bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus bersyukur sebagai gereja Tuhan di mana seluruh anggota sini jemaat telah diperlengkapi dan telah mengikuti katekisasi bakal calon, dan masih ada jemaat yang sedang melaksanakan katekisasi balon tersebut. Hal ini terjadi dalam upaya menyukseskan pemilihan pelayan khusus, diaken dan penatua, serta pemilihan kompelkah bapak, ibu, pemuda, remaja, anak, dengan ajakan, pilihlah orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Di mana firman Allah mengajak kita semua bahwa gereja
kita. Gereja masih di Minahasa telah mengatur siapa-siapa yang memimpin gereja ini atas petunjuk Tuhan, atas demokratisasi yang dilaksanakan. Tentu pilih yang terbaik, baik di skala besar, sinode, badan pekerja majelis sinode, di wilayah, badan pekerja majelis wilayah, dan di jemaat, badan pekerja majelis jemaat. Pembagian tugas ini telah lebih menentukan pada fungsi masing-masing untuk memampukan gerejanya dan terutama untuk mewartakan Injil kabar baik dari Yesus Kristus. Memang menjadi pemimpin harus memiliki syarat yang sudah ditentukan, baik didasarkan pada Alkitab maupun tata gereja. Khusus GEMIM, Gereja Masih di Minahasa, dalam tata gereja tahun 2021 yang terbaru, serta yang dijabarkan dalam keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode GEMIM tentang pemilihan di semua aras. GEMIM menjalankan kepemimpinannya adalah mengerjakan bersama, bersinhodos, atau juga kolektif, kolegial. Bukan menonjolkan kepemimpinan seseorang, dia hebat, mengkutuskan dia. Tetapi secara badan, secara utuh, secara holistik, di semua aras dan menjalankan keputusan secara bersama-sama. Juga seorang pemimpin yang arif harus mempunyai kecakapan, kemapanan untuk menjalankan organisatoris yang ada, yang berdasarkan tatanan kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Kristus. Kecakapan menunjukkan kesanggupan yang Tuhan karuniakan kepada kita, bukan cakap untuk menonjolkan kepentingan kelompoknya atau kelompok kepentingan dan kesombongan diri sendiri, namun dengan menggunakan kecakapan untuk ditonton oleh kuasa Roh Kudus, diberikan hikmat sorgawi dari Tuhan, petunjuk, arahan dari Allah yang Maha Kuasa. Seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus takut akan Tuhan, orang yang taat dan tetap menjaga kekudusan, kesucian di hadapan Allah. Ketaatan kepada Tuhan sama halnya dengan kita menaruh percaya yang sungguh kepada Allah, kepada Dia, Sang Pemilik hidup kita, orang percaya. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan praktek suap menyuap untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan cara bagaimanapun. Sobat-sobatku yang setia di dalam Tuhan, kita semua adalah pemimpin. Kita semua sebagai pelayan dan sebagai orang yang percaya hendaknya tahu memberikan wewenang, mendelegasikan kepada orang tertentu, kepada orang lain. Tidak boleh menjalankan kepemimpinan yang otoriter, apa kata saya, apa maunya saya harus didengar. Tetapi harus rendah hati dan ramah, serta mau mendengarkan nasihat orang lain. Kita harus ingat
kemampuan yang kita miliki ini terbatas, masih manusia. Dan semuanya itu datang dari Tuhan, Allah, Sang Pemilik hidup kita, orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan segala talenta kita, potensi kita, karunia yang Tuhan so kasih bagi kita, Tuhan berikan bagi kita sebagai warga gereja, lebih khusus gereja Masehi Injili di Minahasa. Ia akan memilih para hambanya supaya gereja ini semakin maju, semakin kuat, dan tetap diberkati. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa di sorga, karena kami boleh belajar memahami maksud, dan semuanya itu kami aminkan dalam hidup kami, hidup keseharian kami. Tetap Engkau berikan petunjuk bagi kami, supaya kami mau menjalankan apa yang baik dan benar, yang betul-betul sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, dan menanggalkan hal-hal yang buruk, supaya cara kebiasaan kami memimpin umat tampil prima, tampil yang terbaik, yang betul-betul menyenangkan hati Engkau Bapa di sorga. Ini doa kami, terpujilah Dikau ya Tuhan, ya Allah kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih sobatku yang setia menonton channel Air Kehidupan dari saya Pendeta Stefan Bonus Manengke. Jangan lupa channel ini di subscribe, like, share, dan dikomentari. Tuhan Yesus memberkati. Paka Tuhan wo paka lawiran. God bless.